Vespa selama ini terkenal sebagai motor yang cantik dan juga ikonik. Lantas bagaimana jika ada sebuah Vespa yang buas mesinnya dan juga canggih teknologinya? Ternyata ada, dan ini jawabannya. Vespa GTS Supertech 300. Mendengar nama GTS Supertech 300, tentu itu adalah lini flagshipnya Vespa yang mereka jual saat ini di Indonesia. Dan ini merupakan versi terbarunya yang mereka beri penyegaran pada pertengahan 2023 lalu. Jadi ini motor baru teman-teman. Dan ya kalau kita lihat di pasaran, motor ini tuh praktis nggak ada petarungnya nih. Kecuali kita mau turunin dikit ke 2,5, dia ketemu langsung dengan X-Max 250 dan juga Forza 250. Tapi motor ini harga jualnya tentu nggak main-main nih untuk motor yang 300 cc dan juga diimpor utuh dari luar negeri. Vespa GTS Supertech 300 ini dijual dengan harga Rp164.500.000. Harga segitu jelas harga yang tinggi banget, bahkan setara dengan mobil-mobil bekas yang masih grass banget gitu ya. Dan kalau kita bandingkan kompetitornya, X-Max dan Forza, tentu harganya jauh teman-teman. Tapi ya itu yang bisa kalian dapatkan kalau beli motor yang 300 cc. Jadi ada pajak tambahan karena ya motor ini masuk ke barang mewah sehingga biaya pajaknya cukup tinggi nih. Kalau Vespa mau turunkan ini ke 2,5 tentu harganya bisa lebih kompetitif. Tapi ya motor ini rasanya worth it kok. Bilang worth it atau enggak, tentu itu perspektif dari ekonomi kita teman-teman. Kalau kalian punya duit untuk membeli motor ini sih, rasanya ya motor ini jelas worth it. Tapi kalau kalian masih kaum menang-mending, yang memperbandingkan motor dari speknya, dari tampilannya, itu ini motor yang kalian anggap mungkin kemahalan. Tapi Vespa ini tetap ikonik teman-teman. Walaupun dia jadi lini yang paling flagshipnya, paling performa tinggi, dan paling mahal, tapi GTS tetaplah GTS. Vespa ini hadir dengan banyak aksen yang bulat-bulat khasnya GTS, dan di versi barunya ini ada beberapa penyegaran, tepatnya dikasih banyak unsur-unsur yang berwarna lime gitu. Dan motor ini tetap kelihatan ikonik kok, cakep lah. Gak cuma dari desain, spesifikasi motor ini juga ikonik teman-teman. Penggunaan kakinya, penggunaan banyak fitur-fitur barunya. Salah satunya yang menjadi ciri khas dari Vespa GTS Supertech 300 terbaru ini adalah penggunaan keyless. Nah, motor ini sama kayak Vespa GTS lainnya, GTS 150 tepatnya ya, dibekali keyless sehingga membuatnya jadi semakin modern nih. Model kuncinya kayak gini teman-teman, ikonik, kita sempat bahas di yang GTS 150. Dan ya penggunaan keyless gini ngebuatnya jadi praktis sekali. Gak hanya itu, perubahannya juga dilakukan sama Vespa di bagian instrumen kelasnya. Speedometernya jadi canggih teman-teman dan juga dilengkapi dengan MIA Connectivity. Yang itu ngebuat motor ini jadinya ya asik lah untuk bertarung dengan X-Max dengan teknologi yang connected-nya. Sehingga ya motor ini bukan hanya ikonik, spesifikasinya juga oke, tapi ketika diadu dengan rival-rivalnya, motor ini juga siap. Secara desain sih, checklist. Susah rasanya untuk tidak suka dengan Vespa, tepatnya di GTS series ini. Saya sih suka banget. Lantas bagaimana dengan handlingnya? Nah, motor ini, wah, kelihatan gambot ya teman-teman. Karena memang motor ini bobotnya cukup berat nih. Apalagi dibandingkan dengan GTS 300 terdahulunya, bobotnya diklaim bertambah nih. Sehingga ya mungkin untuk pengendaliannya jadi agak terintervensi sedikit. Nah, tinggi saya 170 cm dan saya bisa menampak sempurna di motor ini. Karena Vespa sekarang membuat model joknya menjadi lebih ramping di depan. Sehingga ketika kita kaki turun, ini paha ini jadi agak nggak begitu ngangkang dan kaki jadinya bisa lebih menapak dengan sempurna. Kalau kakinya naik ke dek, ya layaknya Vespa pada umumnya teman-teman ya. Dikendalikannya asik banget dan posisi berkendaranya cenderung nyantai nih. Sementara untuk bantingannya, nah ini yang menarik. Vespa GTS Supertech 300 ini dibekali dengan teknologi baru yang sebenarnya sederhana, yang mereka sebut dengan anti-dive.
Jadi motor ini ketika kita lagi memacunya terus ngerem mendadak atau ketika kita mau masuk ke tikungan, motor ini bisa lebih terkendali, bisa lebih stabil dan jadinya nggak begitu diving gitu, nggak begitu menukik teman-teman. Dan itu ngebuat rasa berkendara jadi kian presisi, kian meyakinkan. Tapi dengan kehadiran sistem anti-dive itu membuat motor ini ternyata ketika melewati posisi tidur jadi agak terlalu lambat nih reboundnya dan kompresinya. Dan ngebuatnya jadi sedikit kaku teman-teman. Jadi kalau kita lewatin speed trap yang agak rapet-rapet gitu ya, motornya jadi agak keras nih karakternya dan ngebuat kita jadi agak kurang nyaman. Tapi ya it is what it is teman-teman. Kalau kita mau dapetin handling yang presisi, tentu suspensinya jadi agak dikalahkan sedikit. Dan ya menurut kami update yang diberikan kepada GTS Super Tigers ini rasanya tepat banget karena motor ini hadir dengan performa yang tinggi dan itu ngebuatnya harus dibekali dengan handling yang tajam. Bicara soal performa, tentu kita harus membahas juga mesinnya teman-teman. Dan sebelum kita bahas mesinnya, mari kita dengarkan dulu suara mesinnya. Nyalainnya kilas ya, jadi agak-agak beda gitu caranya. Tunggu dulu sebentar, oke. Kalau udah selesai tinggal kita nyalain. Ada engine cutoff-nya, jadi kita bisa matikan tanpa perlu memutar knopnya. Nah, bicara soal mesin, tentu dari namanya kita tahu ini adalah GTS 300 yang mesinnya ada di rentang segitu teman-teman. Tapi sebenarnya kubikasi mesinnya ini hanya 278 cc, which is sayang banget ya buat Vespa ya. Karena kalau dia bermain di 2,5 aja turunin 28 cc kubikasinya, ngebuatnya jadi lebih murah harganya di Indonesia. But anyway, ini adalah mesin yang bertenaga teman-teman. Mesin ini tenaganya tembus 31 horsepower, 31,7 bahkan, dan torsinya bisa sampai 26 Nm. Nah, figur tenaga dan torsi dari Vespa GTS 300 ini hadir juga dikawal dengan transmisi yang responsif, teman-teman. CVT-nya oke banget, nggak ada gejala lag di awal, bahkan cenderung galak gitu ya, kuat. Dan ini adalah mesin terbarunya Vespa, teman-teman. High Performance Engine atau HPE. Sehingga ngebuatnya ya memang diplot sebagai motor dengan mesin yang bertenaga untuk performance. Dan iya, nyatanya asik banget. Ditarik di putaran bawah ke tengah itu rasanya galak banget. Bahkan di putaran tengah ke atas pun, ya motor ini dengan handlingnya dan bobotnya yang berat ngebuatnya jadi semakin pede untuk dipacu. Dan tenaganya pun gak malu-maluin teman-teman. Ditarikan tengah ke atas pun terasa masih ada terus. Ya motor ini sih mungkin dari tampilannya kelihatan cupu-cupu aja gitu ya. Tampilannya mungkin kelihatan ya Vespa gitu ya. Padahal enggak. Ini motor dengan performa tinggi sehingga kalau kalian di jalan ketemu kayak gini, ini rasanya jangan dicolek-colek. Karena ini motor yang galak teman-teman. Dan asiknya lagi, motor ini hadir dengan tangki bensin yang besar. Sekitar 8,5 liter lah. Sehingga ya praktis lebih besar dibandingkan motor-motor Matic 2,5 pada umumnya. Tapi ya walaupun tangkinya besar, motor ini tuh ternyata figur efisiensi bahan bakarnya nggak gitu baik juga teman-teman. Kami tes, dari MID-nya kelihatan kalau motor ini tuh dapat di angka 25 km per liter. Artinya kalian ya mungkin hanya bisa menempuh jarak sekitar 200-220 km gitu ya dengan tangki bensin terisi penuh. Dan ngebuat motor ini kalau lagi touring ya mungkin jadi sahabat pom bensin nih. Tapi ya menurut kami sih dengan performanya yang tinggi, dengan tampilannya ikonik, dengan bahan bakar yang agak boros sedikit pun rasanya masih oke lah. Oh iya, nggak cuma dari keiritannya atau keborosannya yang bisa kita jadikan catatan, tapi ada beberapa hal yang menurut kami perlu catatan juga di motor ini. Yang pertama, motor ini tuh hadir dengan bagasi yang cukup lega teman-teman. Tapi perlu dicatat teman-teman, bagasinya ini kalau kita pakai dalam keadaan motor melaju di siang hari macet-macetan, itu ngebuatnya jadi sangat-sangat panas nih.
Sehingga kalian perlu agak memilah-milih barang mana yang perlu ditaruh di bagasi motor ini. Karena ya itu kalau kepanasan gitu ngebuat barang kalian mungkin agak perlu hati-hati gitu ya. Dan ngomongin soal panasnya juga, panas mesin motor ini tuh memang cukup mengganggu nih teman-teman. Tepatnya di area bawah sini nih. Di area bawah sini, entah kenapa kalau kita lagi riding di siang hari, mungkin macet gitu ya, kalau kita pakai celana pendek atau kalau pakai sepatu yang agak kurang tebal, itu jadi kerasa nih teman-teman panas mesinnya. Padahal udah pakai radiator. Ya mungkin karena kubikasi mesinnya besar dan juga high performance gitu ya, ngebuatnya jadi agak sulit untuk meredam panas mesinnya. Dan yang lain menjadi catatan kami untuk kelemahannya adalah untuk pemboncengnya teman-teman, tepatnya area footstepnya. Duduk normal di belakang sini nyaman teman-teman, joknya ya memang cukup keras tapi masih oke lah. Tapi yang jadi kendala adalah di mana kaki untuk meminjaknya teman-teman. Karena agak kurang natural nih, posisinya ke depan banget. Jadi saran kami kalau kalian berencana pakai motor ini bersama pasangan atau bersama boncengannya, kalian bisa beli part aftermarket tambahan untuk footstep pemboncengnya supaya lebih nyaman. Sisanya sih, motor ini so far so good. Well teman-teman, begitulah ulasan kami soal Vespa GTS Supertech Tigers ini. Motor ini mengagumkan sekali dengan tampilannya, dengan fitur-fiturnya, teknologinya, serta performa mesinnya. Motor ini jelas patut kalian pinang kalau kalian memang mengincar Vespa tapi mengejar performanya juga. Tapi dengan harga 164 juta, tentu itu jadi pertimbangan yang perlu matang-matang teman-teman. Karena motor ini ya kalau masuk ke Indonesia, harga jualnya jadi tinggi dengan pajaknya. Mungkin ketika Vespa nanti udah merakit di Indonesia dan bisa merubah kubikasinya menjadi 2,5, membuat motor ini jadi kian kompetitif harganya. Menurut kami sendiri demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Pendapat kalian apa soal motor ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton film dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.